Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita semua berkumpul di tempat ini untuk ber-MK ya, dan tujuannya supaya mendekatkan diri satu sama yang lain, menguatkan dan juga memuji Tuhan. Nah, ekspresi orang memuji Tuhan kita harus bersukacita dan semangat. Amin. Yes, mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, kita buka doa dulu. Minta tolong Bu Puji untuk buka doa ya, Bu. Suaranya, Bu. Di surga, terima kasih kesempatan yang diberikan bagi kami untuk ber-MK dalam malam hari ini, Tuhan. Yang Kau menyertai kami dalam setiap pembacaan firman pada hari ini, Tuhan. Menyertai kami semuanya, Tuhan, ternyata turut dan memimpin kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan MK pada malam ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Puji. Baik Bapak Ibu, kita mulai ibadah ini dan kita nyanyikan Mars MK Soldier Jari. Haleluya. Semua. Manapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi, manapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK Murid Kristus. Murid Kristus. Yes, we can. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk untuk menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam pelataran Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kunaikan syukur padamu Bapa, sembah sujud kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada dalam Zoom MK malam ini. Berkaryalah Roh Kudus. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud
sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kata kemuliaan, tinggikan, lakukan segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kita angkat pujian, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku lakukan semua. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud padamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, tinggikan, ku agungkan selama segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, namamu. Mari kita sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sangat rindu dan haus akan Engkau Tuhan.
Biarlah hadirat-Mu merangkul kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh membebaskan hidup kami Tuhan, dan bahkan memulihkan hidup kami Tuhan. Kami yang lemah, Tuhan sudah beri kekuatan yang baru. Kami yang sakit, kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur darah-Mu, Tuhan sudah sembuhkan kami. Dan kami yang susah, kami percaya Roh Kudus sudah menghibur hati kami. Biarlah dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh menerima dan merenungkannya serta melakukannya setiap hari. Isikan firman ke dalam pikiran kami, isikan firman-Mu dalam otak kami Tuhan, agar kami setiap hari boleh memperkatakan akan firman-Mu, dan setiap perkataan kami boleh memperkatakan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah murid-Mu Tuhan, murid Kristus. Mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Persilakan Ibu Lydia. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Di sini ada Bapak ya, selain Pak Herman. Ada Pak Nyoman, Pak Sugeng. Oh, ada Pak Nyoman, Pak Sugeng, shalom. Puji nama Tuhan. Minta maaf sebelumnya, kemarin pas onsite kami nggak bisa hadir karena bertabrakan dengan yang lain gitu ya. Semoga nanti onsite yang kedua, yang diadakan sebulan sekali itu nanti tidak ada halangan yang berarti untuk kami bisa datang. Soalnya udah kangen dan rindu sebenarnya ketemu face to face dengan Bapak Ibu MKS 3. Ada hampir 2 tahun gitu ya kita nggak jumpa. Nah, baik, terima kasih untuk kesempatannya di mana saya diizinkan untuk pemimpin sharing pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini tema kita tentang persekutuan ya, persekutuan yang Tuhan mau, dan kita sudah melakukan sebenarnya, karena MK ini juga salah satu karakteristik yang mencerminkan persekutuan mula-mula yang menjadi salah satu contoh atau definisi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu sudah membaca ya untuk buletin yang disampaikan tadi pagi oleh Bu Sonya jam 6.56, di jam 7 pagi. Persekutuan adalah karakteristik kekristenan yang ditulis oleh Bapak Chandra Wijaya yang diambil dari Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya bacakan dulu untuk Bapak Ibu ayat firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita sharingkan bersama-sama ya, mengenai persekutuan adalah karakteristik kekristenan. Saya baca mulai dari ayat yang ke-41. Terima kasih Mbak Dona. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu baik, terima kasih. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45,
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, ini sungguh hal yang luar biasa ya. Di sini udah sangat jelas sekali kalau kita membaca, terlihat sekali bahwa persekutuan mula-mula, jemaat mula-mula ini dibentuk atas dasar kasih kepada Tuhan. Karena di situ mereka rela berkorban, membagi-bagikan, menolong, dan sebagainya gitu ya. Ini kalau saya misal ada di situ tuh kayaknya luar biasa banget gitu loh. Sampai ditambah-tambahkan 3.000. Tetapi itu bukan hanya sekedar cerita, karena di situasi yang sekarang, saya pun juga merasakan ada dalam persekutuan seperti karakteristik yang tadi kita baca di dalam Kisah Rasul 42. Persekutuan mana? MKS 3. Di mana kita juga saling memperhatikan, saling menolong, saling mensupport gitu kan. Setiap hari kita saling mendoakan anggota kita masing-masing di MKS 3. Bahkan saat ini pun kita juga bisa bersekutu, bisa berfellowship bersama, bertekun dalam pengajaran, di mana kita semua juga saat ini sedang menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan ya, untuk mengajar kita selalu hidup dalam kebenaran. Jadi ini juga yang kita lakukan ini sebenarnya juga mencerminkan jemaat mula-mula pada zamannya Kisah Para Rasul. Nah, sekarang saya sharekan dulu. Tadi saya sudah baca dan belum ada definisi ya yang tentang persekutuan. Nah, ini saya menulis definisi dari persekutuan atau komunitas itu sendiri. Mungkin Mbak Dona bisa sharingkan ya. Jadi persekutuan atau komunitas adalah sekumpulan orang-orang yang terhubung atau terikat oleh kasih, oleh visi Tuhan, dan menjadi keluarga yang saling kebergantungan, saling peduli, saling membangun, saling menasehati, saling melayani, dan selanjutnya diatur sedemikian untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Kemudian definisi yang kedua adalah tempat kediaman Allah yang maha dekat di tengah-tengah umatnya. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Mari kita baca di Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang. Jadi orang-orang itu bukan satu ya, tetapi lebih kayak banyak, mengartikannya banyak. Yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi dalam suatu persekutuan itu juga wadahnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya kepada para umatnya atau orang-orang yang sudah menjadi pilihan. Jadi kalau kita tidak ada dalam sebuah komunitas atau persekutuan Kristen ya, itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar dan cukup fatal menurut saya. Karena Tuhan sangat menghendaki kita itu ada dalam sebuah persekutuan atau komunitas. Jadi kalau kita ada di MKS 3 itu kita patut bersyukur luar biasa gitu ya. Di mana kita diberi kesempatan untuk kita bisa berfellowship bersama saudara seiman. Karena pada dasarnya manusia tidak diciptakan sebagai makhluk pribadi. Tapi pada dasarnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Membutuhkan Tuhan, tetapi juga membutuhkan orang lain. Demikian. Nah, di sini di dalam bacaan kita yang di-sharingkan oleh Pak Chandra itu dikatakan adalah karakteristik tujuan, karakteristik
persekutuan mula-mula, jemaat mula-mula gitu ya. Yang pertama yaitu bertekun dengan pengajaran, yang artinya dalam sebuah persekutuan itu adalah wadah untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bukan tempat untuk kita sosialita, ngobrol sana-sini, bergosip, membicarakan orang, dan sebagainya. Bukan ya. Jadi memang bertekun dalam pengajaran, artinya persekutuan itu mempunyai lingkungan yang sehat akan pengajaran firman Tuhan yang murni, dan berdiskusi dan menyelidiki firman Tuhan itu bersama-sama. Jadi kalau misalkan ada pengajaran yang tidak murni atau penyimpangan atau mungkin ditafsirkan yang salah gitu ya, ditafsirkan bukan berdasarkan tujuan Tuhan tapi tujuan pribadi. Nah, karena kita berdiskusi akhirnya kita bisa saling mengingatkan. Oh, itu salah. Firman Tuhan bukan begini maksudnya. Maksudnya begini dan begini. Nah, itulah pentingnya sebuah persekutuan itu atau komunitas. Jadi kita saling belajar firman Tuhan, bukan bergosip atau membicarakan orang lain. Itu salah satu karakteristik ya. Itu ada di Kisah 2 ayat yang ke-42 ataupun di 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua, saya tambahkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya tambahkan juga bahwa persekutuan itu adalah wadah untuk saling membangun. Kalau di sini dikatakan bersatu dan saling membagi. Gitu. Jadi persekutuan itu bisa untuk tempat untuk membangun ikatan yang kuat, kasih yang mesra, dan tempat untuk saling bergantung. Jadi anggota harus dating dengan sikap, Tuhan beri aku sesuatu untuk memberkati orang lain gitu. Jadi sudah kita diajar untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, untuk tidak belajar untuk tidak tujuan kita tuh harus didahulukan. It's about me. Pokoknya aku nyaman dulu deh. Pokoknya aku diakui, aku dihargain gitu kan. Aku harus di-appreciate dengan apa semua yang aku punya. No. Persekutuan itu bukan wadah seperti itu. Tetapi persekutuan itu adalah wadah untuk saling membangun dan saling membagi satu dengan yang lain, mendahulukan kepentingan orang lain supaya tujuan utama Tuhan itu bisa tercapai melalui sebuah persekutuan gitu. Jadi kalau masing-masing egois dengan kepentingan pribadi ya pasti nggak lama akan hancur persekutuan ini. Tetapi kalau setiap orang itu mau berbagi, kemudian bersatu untuk mencapai tujuan Tuhan, tujuan visi misi Tuhan, kemudian juga untuk mengalahkan kedagingan ya, jadi menekan kedagingan, aku yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Nah, saya percaya jemaat mula-mula yang tadi kita baca ya, Tuhan akan menambahkan setiap hari orang tambah banyak, jumlahnya itu pasti akan tergenapi. Jadi karena apa? Karena ini adalah sebuah komunitas yang benar di hadapan Tuhan. Jadi mementingkan tujuan Tuhan, bukan mementingkan tujuan pribadi. Gitu. Jadi mau saling membangun, mau bersatu dan mau saling berbagi. Nah kemudian yang ketiga yaitu sebagai wadah atau tempat untuk pelayanan yang efektif, yaitu tempat untuk memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Jadi menyediakan tempat untuk karunia pelayanan itu ditemukan dan didorong, diasah, kemudian dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu. Kalau kita sendiri, hidup sendiri, kita nggak akan menemukan fungsi kita itu ada di mana. Talenta yang sudah Tuhan kasih itu di mana? Karena setiap orang itu pasti lahir dengan fungsi, pasti nggak mungkin useless, nggak mungkin tanpa fungsi, gitu. Pasti ada fungsinya dan ada tujuannya. Kalau kita melihat itu gambaran Tuhan itu kan seperti tubuh Kristus ya. Jadi ada tangan, ada kaki, ada mata, ada apa dan sebagainya. Jadi kalau kita lahir tanpa tujuan atau tanpa fungsi itu udah nggak mungkin. Terus kita menemukan dengan diri kita sendiri gitu kan, itu juga nggak mungkin gitu loh. Kita butuh sebuah komunitas untuk mengasah gitu. Jadi kayak misal saya baru ke Mbak Dona misal setelah pindah ke Malang terus berdiam diri di rumah kan, jadi terus bingung mau ngapain gitu.
terus akunya ini fungsinya gimana gitu kan. Tapi ketika masuk dalam komunitas, musuhnya lihat, wah Mbak Dona ini tiba-tiba pinter ngajar gitu, ngerti ini itu, wah ini bisa ngajarin nih, ngasih firman nih apa dan sebagainya gitu lah. Nah di MK ini Mbak Dona akan menemukan tempatnya. Jadi kadang-kadang itu Bapak Ibu saya suka tanya, Mbak Dona tak repotin ya, bisa nggak? Gitu. Aku mau nanya, gitu. Karena aku tuh suka tanya juga sama Mbak Dona, gitu. Artinya saya juga tahu, oh Mbak Dona ini pengertian atau pelajaran firman Tuhan ini udah banyak, udah dalam. Jadi aku bisa banyak bertanya secara teologi dan sebagainya. Jadi salah satu komunitas atau persekutuan itu juga adalah wadah untuk kita dapat menemukan fungsi kita itu di mana, dan itu memperlengkapi kita untuk pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita yang pasti ya. Jadi untuk kemuliaan nama Tuhan yang pastinya nanti ketika hidup kita itu memuliakan Tuhan, menarik banyak jiwa datang, dan akhirnya dimenangkan, nah itulah tujuan hidup kita. Itulah panggilan surgawi kita. Gitu. Jadi orang-orang itu datang, dan kita memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Kemudian yang keempat, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi wadah untuk memenangkan jiwa. Jadi ketika komunitas ini menarik banyak orang, gitu ya. Kok kamu saat masuk di MKS 3 kok banyak perubahan gitu ya. Kok ini sama sudah sifatnya udah nggak kekanak-kanakan, udah ngambekan gitu kan. Legowonya lebih tinggi, pemaklumannya lebih tinggi, gitu ya, toleransinya lebih tinggi, kasihmu kok terasa hangat, gitu ya. Kamu kok bisa berubah, gitu. Oh, aku di MKS 3, aku punya komunitas di sini, aku belajar banyak. Akhirnya kan orang jadi tertarik, toh, boleh nggak aku gabung? Nah, ketika gabung, nah kita bisa memenangkan jiwanya. Jadi komunitas atau persekutuan itu juga salah satu tempat untuk kita bisa memenangkan jiwa. Itu ada di Yohanes 15 ayat 16, di Lukas 10 ayat 1 sampai ayat ke-12. Kemudian yang kelima adalah tujuan persekutuan atau fungsi persekutuan atau komunitas itu juga untuk pengembangan dasar kepemimpinan. Jadi wadah untuk melatih dasar kepemimpinan dan mengutus untuk masuk dalam misi pelayanan. Jadi semisal ketika aku tidak ngerti apa-apa, kemudian aku masuk, aku diasah, ditemukan fungsinya aku gitu ya. Oh, ternyata Mbak Widya ini suka ngatur. Bu, duduk sebelah sana, sini gitu. Tapi ketika aku ngatur kok nurut orang-orang gitu. Gitu ya. Jadi, loh, kok ada otoritasnya gitu kan. Ayo wes Mbak Suli saya nyanyi wes gitu. Oke siap wes penyanyi gitu. Wes Mbak Dona itu ngajar gitu. Iya nggak apa gitu. Loh kok nurut gitu. Loh kok Mbak Widya ini kok ada ngomong itu kok oh ini ada kepemimpinannya ini gitu. Ada ini nih ternyata gini gitu. Tapi sebenarnya setiap kita juga sebenarnya dasar kepemimpinan itu harus ada karena kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dan juga memimpin anggota keluarga kan anak-anak kita dan sebagainya. Nah dengan komunitas itu kita juga bisa melatih, gitu, bisa melatih kepemimpinan itu karena dimanapun kita berada, dimanapun kita nanti ditempatkan itu harus ada dasar kepemimpinan itu. Gitu. Jadi memimpin waktu, manajemen waktu, ya kan, memimpin diri kita untuk bisa menguasai, gitu kan. Dan juga untuk memimpin orang lain. Nah, komunitas ini atau persekutuan ini juga adalah wadah untuk itu. Sekarang kalau kita bayangkan ya, Tuhan tambah-tambahkan di jemaat mula-mula yang kita baca tadi di Kisah Rasul itu menjadi 3.000 orang. Oh, kalau tidak ada dasar kepemimpinan, bagaimana kita bisa mengembangkan 3.000 orang? Banyak loh, ya kan? Kalau kita lihat gereja kita ada berapa? Mungkin 1.000 ya. Ini 3.000 orang. Gitu. Pastinya akan ditemukan juga dasar melatih kepemimpinan. Dengan memimpin orang sebanyak itu tuh pasti diperlukan dasar kepemimpinan. Dan itu bisa ditemukan atau bisa dilatih di dalam sebuah persekutuan. Jadi nanti kalau Mbak Dona, Mbak Sulis, ya kan, desas-desusnya Gembala MK, itu kepemimpinannya belajar di sini. Di MKS 3 gitu. Jadi itu tadi 5, saya percepat ya.
Itu tadi 5 tujuan dari sebuah persekutuan atau komunitas. Nah, prinsip. Nah, ini kita perlu tahu ini prinsip hidup di dalam persekutuan yang tadi juga sempat saya singgung. Nah, ini saya baca dengan cepat ya. Yang pertama, kita harus hidup dalam terang. Jadi kita nggak boleh tuh dengan kepenuhan kita masuk dalam persekutuan. Nanti kalau dikasih tahu itu denial. Denial itu apa ya? Nggak bisa diterima, ngeyel gitu. Karena kita nggak bisa melihat gitu. Jadi kita harus hidup dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Kemudian yang kedua, tujuan kita datang adalah untuk membangun, untuk melayani, dan untuk menjadi berkat. Kemudian yang ketiga, setiap orang adalah pelayan. Jadi bukan bos besar yang maunya dilayani, tapi kita adalah seorang hamba atau seorang pelayan. Yang ketiga, apresiatif. Kemudian kelima, rendah hati. Yang keenam, kita ini adalah keluarga. Kemudian yang ketujuh, memuliakan Tuhan. Nah, aku sebenarnya suka dengan kita adalah keluarga. Nah, ketika kita menghidupi prinsip ini dalam sebuah persekutuan bahwa kita adalah keluarga, maka kita akan memiliki yang namanya pemakluman. Jadi ketika misalkan seseorang berbuat kesalahan atau apa gitu ya, kita nggak langsung judgement, gitu. Tapi kita bisa mendengarkan dulu, memaklumi, oh ternyata masih di situ, nggak apa-apa, ayo kita doakan, kemudian kita bangun, sampai akhirnya dia bisa mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Karena apa? Karena kita keluarga. Jadi yang kita lakukan itu atas dasar kasih, nggak mau lebih menyakiti, nggak mau hilang dia, nggak mau dia keluar dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita sudah membangun sebuah komunitas dengan prinsip bahwa kita adalah keluarga, itu rasanya tuh bahagia banget. Yang namanya teknis-teknis itu biasanya agak sedikit nggak apa-apa lah, nggak perfect amat gitu. Tercover oleh yang namanya sukacita, damai sejahtera, gembira, karena kita keluarga gitu. Keluarga itu kan you adalah aku adalah you gitu kan. Tidak ada perbedaan. Itu udah asik banget kalau kita menghidupi prinsip bahwa kita itu adalah menghidupi prinsip ini bahwa kita itu adalah keluarga, bukan untuk ajak pamer dan sebagainya. Nah, yang terakhir, dampak dari persekutuan. Apa sih dampak dari persekutuan itu? Nah, tadi kan kita sudah baca ya di Yesaya 57 ayat 15. Jadi dampak dari persekutuan atau komunitas adalah kuasa kesatuan. Jadi ketika Mbak Dona sering ya sama Bu Gem itu sharing kalau kita kubu doa, siapa yang mau didoakan, pokok-pokok doa gitu ya. Kalau saya ikut kubu doa itu kadang saya tuh terenyuh lihat Bu Sonya, Mbak Dona, Bu Sulis, Bu Eli ya, mendoakan itu sepenuh hati gitu ya, sepenuh hati mendoakan. Jadi dan kita mengaminkan dari 5-6 orang. Nah, itu kuasa doa, kuasa kesatuan. 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan ada. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu-ragu untuk minta didoakan, didukung dalam apa. Kita ada dalam suatu persekutuan, kemudian kita menaikkan pokok-pokok doa, ataupun kita butuh gitu ya, something atau sesuatu. Nah, itulah letaknya Tuhan bisa menyatakan kuasanya gitu. Dan bisa juga kita menerima percepatan. Jadi dampaknya itu kuasa kesatuan. Di situ Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, diikuti dengan kuasanya pasti. Mungkin permasalahan kita belum selesai, tapi ada damai sejahtera. Artinya Tuhan itu sudah hadir dan sedang bekerja untuk berperang ganti kita. Gitu. Kemudian yang kedua dampaknya adalah darah Yesus menyucikan dosa. Jadi dalam sebuah persekutuan itu kita pun juga akan diingatkan kembali ya. Biasanya kita tuh memecah-mecah, kalau di gereja kita kan ada perjamuan kudus ya, dan itu mengingatkan kita kembali bahwa darah Yesus itu menyucikan dosa kita. Jadi kita masuk dalam persekutuan itu, kita akan terus diingatkan kembali bahwa seburuk atau sebesar atau sedipnya dosa kita, Tuhan itu
pasti akan mengampuni karena Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa, kita akan diampuni. Jadi dalam persekutuan itu kita pun akan selalu diingatkan. Kemudian dampak yang ketiga adalah pergerakan rohani yang tadi sudah kita baca di Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Kalau kita maju lagi juga di Kisah 4 ayat 32 sampai 37. Jadi MK ini sudah benar ketika Tuhan tambahkan menjadi 5 kakak ya, dari 5 kakak menjadi 10 kakak, kan ditambahkan tuh. Kemudian multiplikasi, ya kan, menjadi 2 MK. Nanti ini ditambahkan, multiplikasi lagi 5 kakak. Nah, ini pergerakan rohani namanya. Semakin banyak jiwa-jiwa itu dimenangkan. Kalau persekutuan itu berjalan dengan sehat ya, tujuannya tujuannya adalah untuk mencapai visi Tuhan. Jadi ada pergerakan rohani di situ. Orang-orang yang terhimpun atau terkumpul dalam persekutuan itu merasa terbangun, merasakan kasih mesra, mengalami kuasa Tuhan, akhirnya pertumbuhan imannya akan terus. Jadi yang kemarin masih kekanak-kanakan, kedagingannya banyak, lama-lama akan mati. Yang dulunya mementingkan diri sendiri, oh iya harus berdoa. Bahkan mereka menjual harta benda, kemudian dibagi-bagi. Kedua mereka, pokoknya semua saling memperhatikan. Jadi akan ada pergerakan rohani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjadi rumah rohani, yaitu imamat rajani. Mari kita baca di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sebagai penutup sebelum kita sharing ya. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 9. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dampak dari persekutuan atau komunitas adalah menjadi rumah rohani. Jadi kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi batu penjuru, batu hidup sebagai pembangunan rumah rohani. Jadi kalau kita ini batu dikumpulin gitu ya, maka kita akan menjadi sebuah tempat, sebuah bangunan, sebuah rumah gitu ya, sebuah rumah. Jadi dampak persekutuan itu adalah menjadi rumah rohani untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dinyatakan oleh Tuhan. Gitu. Jadi kitalah imamat yang rajani, tempat yang kudus. Nah, itu salah satu dampak dari persekutuan atau komunitas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang persekutuan atau komunitas gitu ya. Pada malam hari ini, maaf agak panjang dan agak
dredet ya gitu. Karena saya sangat suka dengan sebuah persekutuan dan ini sangat penting sekali untuk kita harus memahami gitu. Karena kita harus hidup dan harus tertanam dan berakar dalam sebuah komunitas atau persekutuan. Karena itu adalah salah satu yang Tuhan mau. Karena memang kita tidak diciptakan sebagai makhluk pribadi, independen, tetapi kita diciptakan sebagai makhluk sosial gitu ya. Dan disitulah tempat Tuhan untuk membentuk kita, mengasah kita, dan juga tempat untuk memperlengkapi kita, mencapai kemaksimalan hidup, mencapai fungsi kita yang utama, yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, rancangan Tuhan yang luar biasa itu bisa tergenapi dengan sempurna, sehingga kehidupan kita bisa menarik banyak orang, memenangkan banyak jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian. Nah, sekarang kita akan masuk dalam sesi sharing ya Bapak Ibu. Nah, untuk sesi sharing pada malam hari ini, saya mengambil dari pertanyaan yang sudah dibagikan oleh Bapak Chandra Wijaya. Nah, yang pertama, jadi boleh dibuka mikrofonnya, dan mari kita sharing sama-sama. Atau ingin menanggapi apa yang tadi saya sharingkan juga boleh ya. Atau kalau ada yang bertanya juga boleh. Oke, loh, Papa, kamu nggak dengerin? Ya, ini topik sharing kita yang pertama ya. Jelaskan bagaimana cara kita membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan dan membangun persekutuan keluarga atau dalam mezbah keluarga. Jadi yang pertama, bagaimana membangun persekutuan pribadi, kita pribadi dengan Tuhan. Kemudian bagaimana kita membangun persekutuan dalam keluarga atau dalam mezbah keluarga. Jadi MK ya, maksudnya ini komunitas ya. Jadi pertama pribadi, kemudian keluarga, kemudian komunitas. Oke, silakan ditanggapi. Siapa yang mau sharing dulu pada malam hari ini? Tema ini sangat menarik dan sangat penting. Jadi saya agak serius menyampaikannya. Biasanya agak guyonan. Karena ini benar-benar sangat penting untuk kita harus memahami. Monggo, di sini ada Bu Erna, Pak Nyoman, Bu Eli, Pak Sugeng, Bu Yuni, Mbak Sulis, Bu Puji. Menanggapi pertama ya. Oke, halo, shalom Pak Sugeng. Belum, selamat malam, Pak Irma. Malam Pak. Kalau lihat dari ketiga ini ya, satu poinnya, baik persekutuan dengan Tuhan, keluarga maupun mezbah keluarga, kuncinya cuma satu. Yang nomor satu, itu komunikasi. Dan untuk komunikasi yang utama. Setelah itu perhatian, aware. Saya kira singkat itu aja. Komunikasi dan perhatian. Ya betul. Kalau kita dengan pribadi dengan Tuhan, komunikasi itu doa ya Pak. Banyak berdoa ya. Keluarga juga perlu komunikasi. Membangun hubungan yang terpenting itu komunikasi. Iya betul. Kalau miskomunikasi juga bisa bertengkar ya Pak ya. Ya kalau Miss-nya cantik nggak apa-apa. Miss cantik. Miss Universe. Kalau Miss Eli cantik apa enggak, Pak? Ya tahu ya nanti. Kayaknya kalau itu Mrs. deh. Mrs. Eli. Ya, kemudian yang kedua tadi perhatian ya, Pak. Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak maksudnya perhatian itu bagaimana? Lampunya agak gelap, nggak jelas. Ya, gelap. Nggak bisa dijelasin kayaknya. Nggak bisa dijelaskan.
Mbak Sulis bisa Makanya buka pakai kamus. Philip, Pak, Philip. Bu Sulis lo terang, jelas, udah bisa jelasin. Tuh, cahayanya bagus. Ketok, wes andeng-andengnya ketok. Saya itu sering dengar kata perhatian. Jadi kadang itu terbawa dalam doa ya, Tuhan adalah pusat perhatian saya. Tuhan engkaulah pusat perhatianku. Artinya Tuhan itu benar-benar perhatian, menjadi pusat perhatian saya dalam hal apapun. Jadi kalau mau tidur, mau masak, atau mau mengambil sebuah keputusan, itu perhatian saya itu mesti ke Tuhan dulu gitu. Kalau pengertian saya sih ke situ. Kemudian kalau kayak anak-anak menjadi pusat perhatian saya, misal, jadi kok batuk sedikit, kenapa kamu kok batuk sakit lalu? Atau loh, kok nggak bangun-bangun nih, kenapa? Apa kamu sakit ya? Gitu. Atau apa? Jadi kalau pusat perhatian itu kalau definisi saya itu kayak gitu. Ada yang lain atau yang mau menanggapi? Silahkan. Kok sepi? Ayo kita nyanyi dulu. Kan, Gitu. ini sebenarnya pada ngantuk aku sama yang nyanyi karena tadi ekstra pagi namanya. Shalom, shalom. Satunya Ya. Pak Nyo. jadi kita doa pagi harus lebih awal. Jadi ini tadi udah teler makanya minum barang-barang. Ngopi. Akhirnya nggak ngopi ini tadi. Nggak apa-apa Pak, kita sharing sambil ngopi. Ditinggal sebentar bikin kopi. Ya, monggo yang mau ini Pak Nyoman ya. Ya, boleh. Siap. Oh ya, silahkan. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Shalom. Selamat malam. Semuanya ceria. Puji Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Widya itu sudah sangat komplit. Bagaimana kira-kira kita membentuk suatu kelompok kecil atau MK. Yang disampaikan itu kira-kira ada 4 utamanya. 1, mengembalakan. 2, memuridkan. 3, menyatukan. Yang keempat adalah memenangkan jiwa-jiwa. Itu semua sudah tersangkup apa yang telah dibicarakan oleh Ibu Widya. Saya hanya menambahkan bahwa ada beberapa hal yang penting yang harus dimengerti oleh kelompok-kelompok MK, oleh jemaat MK, supaya membangun atau memelihara hubungan antar komunitas itu tetap ada, tetap utuh, sehingga MK kita semakin hari semakin maju menuju suatu sasaran yang betul-betul sangat positif. Yang pertama, yaitu membutuhkan satu komitmen. Dibutuhkan kuasa Allah atau Roh Kudus untuk memberikan atau memampukan usaha kita untuk menghasilkan satu komunitas MK yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kasih sayang, saling menghargai. Yang kedua adalah membutuhkan kejujuran, honesty ya. Alkitab memberitakan kita untuk berkata benar dengan hati penuh kasih. Sering diri kita disabotase oleh rasa takut, tidak berani bicara, terus terang sewaktu anggota kita ada permasalahan. Nah, ini harus ada kejujuran untuk mengungkapkan di misbah-misbah keluarga, tidak usah takut, tidak usah, dan lain sebagainya lah. Yang ketiga, membutuhkan satu kerendahan hati. Sebagaimana yang dicapai oleh Nabi Yesaya yang penuh dengan kerendahan hati, walaupun dia 4 raja yang telah dilakukan hampir pelayanannya hampir luar biasa. Mementingkan diri sendiri, membenarkan diri sendiri, dan keangkuhan yang keras kepala cepat menghancurkan persekutuan MK. Jadi kita harus sama-sama mengerti, sama-sama merendahkan hati kita masing-masing, sehingga kekompakan kita terjalin dengan baik di antara teman-teman kita sama-sama sebagai jemaat MK. Yang keempat, membutuhkan sikap hormat. Menghargai perbedaan-perbedaan pendapat, saling memperhatikan perasaan orang lain,
dan bersabar terhadap anggota yang mempunyai sifat-sifat yang menjengkelkan. Kita betul-betul harus mempunyai sikap hormat karena di MK pasti ada saling silang pendapat. Itu harus betul-betul diperhatikan supaya kita saling menghormati pendapat orang. Kelima, membutuhkan sikap yang bisa memegang rahasia. Apapun yang disampaikan dalam menyampaikan kesaksian oleh anggota MK, materi-materi kesaksian hanya untuk kelompok MK saja. Jadi tidak usah dibawa keluar. Jadi cukup di MK saja, selesai, tutup. Jadi tidak bisa keluar. Jangan sampai nanti membuat malu si pembicara sehingga orang-orang malas untuk bersaksi. Yang terakhir adalah membutuhkan komunikasi atau hubungan yang terus-menerus atau berkelanjutan. Jadi setiap kita anggota MK, baik itu gembala MK maupun Kortim dan seluruh anggotanya harus terus mengadakan suatu komunikasi, terus mengadakan suatu hubungan, sehingga hubungan itu akan mempercepat suatu persaudaraan yang baik dari waktu ke waktu. Demikian kira-kira Ibu Widya masukan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Nyoman sudah melengkapi dan lebih jelas ya. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus kita hidupi dalam sebuah persekutuan. Tetapi saya setuju memang banyak orang kadang mau sharing itu takut, mau curhat itu takut, mau jujur itu takut gitu ya. Karena takutnya bocor atau nanti jadi bahan pembicaraan. Itu memang benar, Pak. Jadi memang benar-benar ketika kita jadi ketika kita berkomunitas memang sangat diperlukan yang namanya komitmen itu tadi. Jadi mungkin sesekali nih, karena ini sangat bagus ya, diedukasi. Jadi diedukasi ulang. Ayo kita sebagai keluarga Allah, komunitas, jadi ini gitu ya prinsipnya. Membangun komitmen, jadi komitmen itu diedukasi sehingga ketika ayo siapa yang mau sharing, siapa yang mau ini itu sudah percaya, saling percaya. Ini saya gitu. Ya saya mau cerita gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Nyoman untuk sharingnya dan juga sudah mengingatkan kembali gitu ya. Tapi kalau yang tadi sabar, menghormati pendapat, kemudian tidak mementingkan diri sendiri, saya rasa di MKS 3 ini udah nih kayaknya. Iya, Bu Gemnya ini udah luar biasa ini. Tak lihat kayak bendahara share, berbagi, waduh langsung nulis 1, 2, 3, kadang saya nggak nulis. Wah, 50.000, 100.000, waduh luar biasa wes. Terasa itu udah. Dan kayak beberapa kali itu kita kan biasanya ketahuan mementingkan diri sendiri atau enggak dan sebagainya itu ada sebuah kerjasama ya Pak. Kalau tidak ada proyek atau kerjasama itu enggak terlihat karakter orang itu gitu. Dan saya udah kayaknya beberapa kali tergabung dalam proyeknya MKS 3 gitu. Dan saya melihat itu semua mau mengalah itu Pak. Jadi saya paling kecil kadang sok kemelinti gitu, ya wes nggak bisa gitu. Saya melihat, saya kadang terharu gitu. Jadi aku melihat sih kayak tidak mementingkan diri sendiri, saling menghormati itu sudah, dan komunikasi itu tak rasa sudah terjalin sih. Dan ini cukup dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk semakin dewasa gitu. Mbak Dona, kemelinti. Amin. Kemelinti itu apa ya? Exactly. Bu Sulis, kemelinti apa ya? Sok gitu ah. Sok ya? Sok pinter. Sok pinter. Iya, mungkin kemelinti itu sok pintar ya. Tanya Mbak Google lah. Mbak Google bingung kan. Kemelinti. Mau nanya. Silakan Pak. Ya, tadi bicara tentang proyek ya. Kalau di
di pekerjaan proyek dengan pemerintahan, ya, proyek dengan di swasta. Nah, kalau di gereja ini kira-kira proyeknya apa ya? Atau di MK ini kira-kira proyek-proyek apa saja gitu yang bisa jadi proyek? Oh iya. Definisi proyek gitu loh. Iya. Oh, Silakan. Ada yang menanggapi? kalau proyek itu biasanya untuk kegiatan sosial gitu ya Pak ya. Oh iya. Ya, kalau selama ini kan kita ini pandemi kan nggak pernah kumpul ya Pak. Jadi tidak ada kolekte, tidak ada apa. Jadi kegiatan sosialnya ya mengikuti yang dari gereja saja. Gitu. Jadi Contoh tidak kegiatan sosial kayak apa itu Bu? Kayak Pembagian sembako. bagian sembako. Jadi masing-masing pribadi karena kita nggak pernah ketemuan, jadi tidak ada uang kas kan, tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi kita ngikuti gereja saja dan itu tidak apa-apa. Masih memang kalau komunitas itu memang tujuannya juga harus ada kegiatan sosial, harus ada saling menegur kalau temannya misalkan berbuat dosa, tetapi tidak bisa meninggalkan dosa. Antar teman bisa saling menegur, tentunya dengan kasih gitu ya. Jadi bisa saling mengingatkan, itu yang dinamakan dengan saling bergandengan tangan. Jadi kalau ada yang lemah, bisa saling menguatkan. Ya waktu itu saya keadaan lemah, oh pas ditelepon Mbak Widya bisa menguatkan saya ya gitu. Jadi ada salingnya. Dan juga dalam persekutuan itu juga saling belajar akan kebenaran firman, saling mendukung ya. Soal pertanyaan tadi, jelaskan bagaimana cara kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, semua tahu ya bagaimana cara membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan masing-masing. Kenapa ini ditanyakan pada materi karakteristik dalam persekutuan, karakteristik kekristenan dalam persekutuan. Kenapa pertanyaannya berbeda? Karena ini, dalam satu persekutuan, hendaknya persekutuan itu kan orang-orang yang punya hobi yang sama, ingin sama-sama bergandengan tangan untuk supaya imannya teguh sampai saat kesudahannya nanti, dan kita saling menegur, saling menguatkan. Nah, dalam kita bergandengan tangan ini, kita masing-masing pribadi harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu pertanyaannya mengapa, bagaimana caranya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Karena dalam satu persekutuan, masing-masing pribadi sudah harus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu kita disebut satu roh yang disatukan oleh darah Kristus, gitu ya, disatukan oleh darah Kristus. Nah, jadi kita sama-sama satu roh, jadi sama-sama harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu tiap pagi kita saling mendoakan, kita tiap hari harus membaca firman Tuhan, itu adalah salah satu cara saya bagaimana supaya setiap orang itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau semua sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bisa berkumpul dalam satu persekutuan, akhirnya dapat saling bergandengan tangan itu tadi, bisa saling menguatkan. Gitu, Pak. Iya, oh jadi tujuannya kenapa kita harus membangun hubungan pribadi sama Tuhan dulu supaya kita bisa satu roh gitu ya Bu ya, satu tujuan. Ya, dalam persekutuan ini darah Kristus yang menyatukan kita semua. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan yang lemah kalau kita sendiri lemah, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak bisa kan, nggak mungkin. Terus caranya itu tadi ya Bu, komunikasi, semuanya, berdoa, jadikan Tuhan berdoa sebagai pusat perhatian, kemudian memuji menyembah Tuhan, baca firman gitu ya Bu. Ya, Tetapi makanya pertanyaannya begini, bagaimana jika ada orang yang pengen tahu, hanya sekedar pengen tahu, yang imannya masih belum terlalu banget, dia ingin belajar gitu ya,
terus tidak tahu Ya. bagaimana caranya membangun. Pasti kan ada orang yang seperti itu. Ya. Mungkin ada orang yang juga merasa kepenuhan. Jadi ketika Ya. dituturi itu denial gitu tuh gimana Bu sikap kita menghadapi yang seperti itu? Ya harus sabar saja. Setiap orang itu punya proses masing-masing. Di orang yang denial, orang yang tidak bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, orang yang sama sekali buta, itu adalah diri saya 5 tahun yang lalu. Saya tahu betul, saya rajin ibadah, iya. Tapi sama sekali tidak membangun hubungan dengan Tuhan karena saya nggak ngerti. 5 tahun yang lalu masuk diaspora, baru ada selubung ini baru terbuka. Karena saya sudah tahu ya pasti akan bisa membimbing orang apabila orang itu di posisi saya yang 5 tahun yang lalu. Jadi artinya ketika kita menemukannya seperti itu, baru kita bimbing ya. Kayak Bu Sonia kan harus dibimbing. Jadi membimbing iya, ya Bu ya. Iya, harus dibimbing. Pelan-pelan didoakan gitu ya Bu. Ya. Saya suka Bu Sonia kalau ngobrol tuh kadang, Bu gimana Bu? Nggak bisa. Aku sudah ngomong udah usaha nggak bisa. Terus Bu, ya harus berdoa biar kuasa Tuhan yang bekerja gitu. Oh iya ya benar juga ya. Gitu. Nah terkadang kita dipusingkan harus gini, harus gitu, teknisnya begini, harus begitu ya. Saya ini orang teknis. Jadi ketika ada teknis yang nggak jalan atau teknis yang nggak sesuai nggak jalan, akhirnya hasilnya nggak sesuai, itu kadang suka kesel banget gitu. Waduh, kenapa begini begitu? Saya tuh orang teknis ya. Dulunya. Ya jadi dalam melayani orang itu yang saya temukan akhir-akhir ini, saya temukan loh ya, bukan perkataan firman atau bukan apa, yang saya temukan sendiri, nggak tahu salah, nggak tahu benar. Kayak kemarin saya melayani Bu Eni Sudiono, itu kan sebetulnya kan nggak terlalu akrab juga. Nah, tapi ketika melayani beliaunya itu, saya pikir, saya harus aku kan orangnya sabar, aku harus begini. Itu semua tidak berguna sama sekali, Itu Tuhan sendiri yang memakai saya. Jadi saya kayak seperti dicomot gitu aja, udah kamu layani Ibu ini gitu. Nggak ada akunya sama sekali, nggak ada. Dalam keadaan bagaimana orang tinggal tulang, tinggal kulit itu saya gosokin, saya apa, belum lagi ini kalau BAB itu kan di perut, di apa, saya pun tidak melayani suami saya kayak gitu, ndak. Itu ku rawat, ku potong rambutnya, itu melayani pribadinya, atau itu aku menyadari betul itu bukan aku. Bukan. Aku nggak bisa. Itu Tuhan sendiri. Jadi tidak ada seorang pun, firman-Nya kan ada bilang gini, tidak ada seorang pun yang boleh memegahkan diri. Kita sediakan diri kita itu jadi alat. Saya pun dipanggil sama Tuhan waktu itu 3 hari sampai nggak bisa tidur, disuruh ke sana. Jadi, waduh, aku jadi sama Tuhan itu bagaimana Tuhan, bersyukur. Jadi kalau Dona selalu bilang, bersyukur, diberi kehormatan untuk melayani Tuhan, itu betul. Karena kita mau melayani pun lo nggak bisa kalau Tuhan yang nggak pakai gitu. Itu yang saya temukan kemarin. Jadi itu adalah salah satu dampak saat kita itu selalu menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan ya Bu ya. Jadi ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, akhirnya kita menangkap maksud Tuhan dan hati kita mau mampukan, akhirnya kita dimampukan gitu ya Bu. Iya, Kita kayak dimampukan, gitu. bahkan kita pun kita kayak nggak mungkin deh gitu ya Bu ya. Ya, Artinya sampai gini, ada perkataan gini, itu sampai aku pernah diusir, mau ngelapi diusir, katanya Pak Sudiono, loh Pak kenapa saya diusir? Soalnya Ibu terlalu baik. Aku tuh terus ingat Nabi Yesaya tuh bilang, langsung ingat set gitu, kebaikan loh, masa aku itu baik, langsung set itu diingatkan Nabi Yesaya bilang apa ya? Kebaikan atau kesalahan manusia itu seperti kain kotor. Di hadapan Tuhan nggak ada apa-apanya.
gitu loh. Nggak ada apa-apanya. Jadi itu bukan baik, bukan. Ya memang kebetulan aja, memang disuruh Tuhan ke sono gitu aja. Bukan kebetulan, Bu. Itu aku kadang ya malunya gitu. Kok selalu Tuhan ingat no firman-firman yang menegur gitu. Kebaikanmu tuh kayak kain kotor, nggak ada gunanya gitu. Malah ditegur-tegur terus gitu. Padahal aku firman kan ya nggak inget ah. Tapi setiap kali penting gitu ingat gitu. Itu Roh Kudus selalu mengingatkan, itu yang aku suka gitu. Terima kasih. Oh ya, puji Tuhan ya. Artinya firman itu menjadi hidup artinya ya. Makanya itu harus ikut progres pembacaan Alkitab setiap hari. Jadi ketika dosa sudah mengintip di depan pintu, tiba-tiba ayatnya datang jebreng. Lu merasa baik itu loh seperti kain kotor gitu. Waduh, luar biasa ini. Diingetin terus supaya kita menjadi orang yang kudus, yang murni, dan selalu berkenan di hadapan Tuhan gitu. Ketika hidup kita kudus dan murni, ya pasti hidup kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan. Karena memang kuasa Tuhan itu tidak bisa bersinergi dengan dosa. Dosa sedikit pun itu tidak bisa bersinergi. Makanya kalau kita mau doakan dibilang bereskan dulu yang ada di hati supaya kita terkoneksi. Saat kita terkoneksi, kita bisa menangkap maunya Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu bisa kita alami seperti yang disaksikan oleh Bu Sonia. Nah, oke. Dari pertanyaan 1, ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau bertanya? Monggo sebelum kita masuk ke yang pertanyaan kedua. Mungkin ada tambahan sedikit, Ibu. Oh ya, silakan Pak Nyoman. Di dalam ini, di dalam kopnya ya, persekutuan adalah karakteristik kekristenan. Mungkin karakteristik kekristenan ini ada 2 macam. Satu untuk kelompok, satu untuk individual, untuk pribadi. Misalnya contoh, karakteristik seorang Kristen itu pertama, satu doa adalah napas hidup orang Kristiani. Jadi orang pasti harus terus-terusan mereka berdoa. Ini ada merupakan karakteristik ini mengenai kehidupan seorang. Yang kedua, apa yang disebut tadi oleh Ibu Sonia, itu janganlah engkau bermegah. Ini juga suatu karakteristik bagi setiap pribadi orang-orang Kristiani. Yang ketiga ada namanya pengampunan. Kelima adalah tidak menghakimi, tidak main semena-mena untuk menghakimi orang, mencela dan lain sebagainya, mengejas. Itu hanya penghakiman adalah di tangan Tuhan. Ini juga karakteristik daripada pribadi-pribadi orang Kristiani. Ditambah lagi kerendahan hati, itu adalah suatu Kristian, karakteristik daripada orang-orang Kristiani yang kira-kira yang makin hari semakin dewasa kalau mereka terus connecting dengan Tuhan. Ya, seperti Nabi Yesaya, misalnya mereka mempunyai istri seorang nabiah, dan kedua anaknya juga nama-namanya semua itu namanya yang aneh-aneh, nama-nama yang merupakan semboyan daripada kehidupannya nubuatannya Nabi Yesaya itu. Yang pertama mereka namanya ya disebut dengan Siar Yasub, artinya sisa itu akan kembali. Yang kedua nama anaknya adalah Maher Salal Hasibas, yaitu yang artinya percepatlah merampas, bersegeralah merampok, maka kekayaan Aram dan Israel akan diangkut oleh bangsa Asyur. Ini semua ada kaitannya dengan semboyan yang dilakukan oleh Nabi Yesaya untuk anak-anaknya. Namanya saja sudah begitu. Dan mereka sekeluarga semua melayani, baik istrinya seorang nabiah maupun anak-anaknya 2 orang juga ikut melayani. Ini merupakan suatu teladan bagi kita untuk kita bisa menjadi contoh buat mereka supaya kita bisa sama dengan mereka. Itu aja tambahan saya. Jadi ada unsur karakteristik individual, pribadi, yang ada lagi untuk kelompok. Itu Ibu Widya, terima kasih. Oh ya, luar biasa Pak Nyoman hari ini ya. Melengkapi tadi mengingatkan, kemudian yang kedua memperlengkapi. Iya betul. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama. Ini salib kan ya Pak ya? Salib betul. Ya, ke atas, persekutuan ke atas, kemudian ke samping ya Pak ya. Dan itu adalah karakteristik kekristenan. Kembali Pak kalau gini, berarti
kembali kepada hukumnya yang utama dan yang terutama ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, kedua kasihilah sesamamu ini, Pak. Ya, dan itu artinya adalah sebuah persekutuan. Oke, puji Tuhan, luar biasa ya. Kita semakin komplit dan semakin dalam ini. Makan kenyang kita malam hari ini. Mari, ada mungkin Bu Yuni, Bu Puji, Bu Eli, Bu Erna. Bu Joko ada nggak Bu Joko? Kalau nggak ada, kita lanjut pertanyaannya ke... apa tadi Pak Herman? Ya, silakan Bu Puji. Proyeknya apa Pak Herman? Ya, saya kemarin itu, ini ya sekedar renungan ya. Kemarin kapan itu ketemu Pak Sugeng ini, beli ketek, beli apa sih kemarin itu? Nggak tahu saya, tapi saya jelas saya itu beli alat untuk memanaskan air. Karena satu alasannya supaya karena sering kadang lupa Mbak Lucia, kadang lupa sampai gasnya itu habis kadang-kadang gitu kan. Akhirnya saya beli ketel listrik gitu. Terus ternyata Pak Sugeng itu juga pernah punya ketel listrik gitu. Terus saya itu jadi di rumah perhatikan firman itu kalau kita baca tiap hari seperti kita memanaskan air itu loh Mbak ya. Kita memanaskan air. Tujuannya kalau Pak Sugeng punya tujuan supaya ketel itu mudah tidak mengganggu Bu Eli yang sedang masak ya. Terus untuk Pak Sugeng bikin kopi supaya nanti bisa kerja semangat gitu kan. Jadi berkat buat keluarga juga buat orang lain juga. Nah, baiknya saya punya supaya nggak kelupaan, anak-anak bisa minum dengan ya disediakan minum untuk anak-anak supaya anak-anak bisa berangkat dan bekerja dengan lancar. Sepertinya saya itu ambilnya dari kejadian seperti itu Pak. Firman Tuhan itu kita butuhkan seperti kita membuat air minum itu ya supaya kita, tapi fokus kita kan harusnya ke ketel itu. Kita mancep nggak ke ini ketelnya itu mancep nggak ke colokannya yang dan lain. Kita terhubung nggak dengan firman itu yang kita renungkan tiap harinya. Sebenarnya itu yang jadi perenungan saya itu ya seperti persekutuan yang kita ada di MK Saud 3 ini juga seperti saya baca di Matius 13 ayat 33 ya, kerajaan surga kita supaya ada damai sejahtera itu kita saling. Tadi Pak Nyoman mengungkapkan ada salah satunya komunikasi, kerendahan hati, dan tambahkan penguasaan diri seperti itu. Dengan kita membaca firman kita bisa dituntun, Roh Kudus menuntun kita gitu ya kalau menurut saya ini gitu ya, itu menjadikan persekutuan ini indah. Kita bisa menguasai diri dengan jamin ya, melalui firman itu kita ditegur, kita dididik bagaimana kita harus hidup saling di dalam suatu persekutuan. Iya Bu Puji. Wah, terima kasih, luar biasa penggambaran yang sangat mudah dicerna. Dikeploi sama Mbak Dona. Jadi artinya harus mancep Pak. Jadi ketel itu akan listriknya ya Pak. Iya, jadi ketel itu akan berfungsi ketika dia terkoneksi dengan listrik, gitu ya Bu ya. Ya. Kalau ketel itu tidak terkoneksi dengan listrik, dia kagak ada fungsinya. Kalau nggak ada fungsinya, tidak bisa memberkati yang lain, gitu ya. Oh ya betul ini, berarti membangun hubungan dengan Tuhan itu wajib supaya hidup kita berfungsi, gitu. Jangan sampai lalai, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Puji. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua.
jelaskan apa saja yang menjadi penghambat untuk membangun persekutuan. Nah, membangun persekutuan ini tadi ditambahkan sama Pak Nyoman ya, ada 2 gambar salib itu tadi, membangun persekutuan dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan sesama. Nah, apa saja yang menjadi penghambat? Monggo, silakan ditanggapi. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita jujur-jujur dari pengalaman juga nggak apa-apa. Kan tadi komitmennya menjaga rahasia. Jadi pengalaman pribadi juga boleh deh, nanti saya keep silent. Silahkan. Aku. Mbak Dona. Ya. Oh ya, oke, silakan Mbak Dona. Penghambat membangun persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan maupun dengan sesama kita di persekutuan seperti MK ini. Penghambatnya, kalau menurut aku pribadi ya, pengalaman dan apa semuanya, yang harus kita highlight adalah kesetiaan. Kita membangun hubungan sama Tuhan nggak bisa cuma pas kita butuh. Kita membangun hubungan dalam MK juga nggak bisa cuma pas kita butuh. Karena itu tadi kita nggak jadi berfungsi ketika kita hanya muncul di saat kita butuh atau di saat kita gitu ya. Tetapi kalau kita setia di saat kita nggak butuh pun kita tetap cari Tuhan. Di saat kita merasa fine-fine saja dengan rohani kita tetap setia datang di MK. Kita tetap setia ikut program baca Alkitab. Kesetiaan itu Tuhan pandang penting. Itu buat aku. Ketika kita setia membangun hubungan sama Tuhan daily. Makanya yang organisasi Kristen itu menamakan diri mereka daily bread ya. Our daily bread. Karena persekutuan dengan Tuhan, pembacaan firman nggak bisa mingguan, harus harian. Dan diperlukan kesetiaan. Persekutuan itu dibangun, namanya dibangun ya. Karena kita ini manusia bukan Tuhan yang bisa selesai dalam 1 hari membangun, jadi kita perlu setia. Kita perlu setia untuk membangun. Awalnya ya susah, awalnya mungkin kayak orang bangun rumah harus beli semen dulu, harus campur semen, harus beli batako segala macam. Tapi itu dibangun dengan kesetiaan. Buat aku itu, ketika kesetiaan itu kita nggak punya, itu menjadi hambatan buat kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Itu aja. Terima kasih. Jadi salah satu penghambat itu tidak setia ya. Gitu. Suka bolong-bolong. Ini kayaknya ke saya juga ini. Ini kan dua-duanya vertikal horizontal gitu. Sama Mbak Wit, bolong-bolong. Iya. Ngomong highlight ini saya ingat ya, Master Chef itu highlightnya nanas gitu. Ini highlightnya kesetiaan, hidangannya itu kesetiaan gitu. Sebelum saya mengomentari Mbak Dona dengan sebuah kesaksian, mungkin ada lain lagi yang mau menambahkan ceritanya? Ceritanya. Hambatannya. Hambatannya. Iya. Jadi tadi dari Mbak Dona itu ketidaksetiaan itu menjadi hambatan ya, menjadi hambatan gitu. Oke, yang lain monggo. Saya Mas Sulis. Ayo, puji Ibu. Siapa ya? Bu Mari, Bu Puji. Yang dari Matius 13 ayat 33 itu loh, Mbak. Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-33 ya. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukas sampai khamir seluruhnya. Ya. Itu menghadirkan kerajaan surga di dalam suatu persekutuan itu kadang-kadang dibutuhkan. Mbak Widya kan biasanya bikin roti ya, bakery itu ya. Bagaimana mengulainya itu berarti kan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Kan sampai keringetan itu kan berarti kan sungguh-sungguh ya Mbak Wid ya. Jadi kadang-kadang kemalasan itu yang membuat kita nggak bisa sungguh-sungguh. Netes apa enggak Mbak Wid? Netes.
Ngiler maksudnya. Ngiler. Kalau bikin roti yang bakwe itu kan harus diuleni sungguh-sungguh gitu sampai ditunggu. Tapi dari hal-hal yang kecil seperti ya ragi, ya itu tadi ya, hal-hal yang sederhana itu dan untuk supaya persekutuan kita tetap berjalan, ya kerajaan surga tadi yang dihadirkan itu dari hal seperti memberi semangat, memberi berdoa itu juga setiap pagi juga itu. Oh, aku tahu. Maksud Bu Puji adalah kita mau masing-masing punya effort di dalamnya ya. Punya apa ya? Kita punya effort, punya usaha. Ya, Semuanya harus sama-sama sampai tepungnya jadi stiker kecil, apa ya, icon kecil aja itu bisa membangkitkan kita untuk tetap menjadi satu persekutuan yang indah itu aja. Oh, jadi kesungguhan ya. Jadi ketidaksungguh-sungguhan itu bisa menjadi penghambat gitu ya. Kemalasan. Jadi jelas kemalasan, Mbak Wina. Oh, kemalasan. Oh, kemalasan. Ya. Jadi kadang on, kadang nggak on gitu. Apa ya? Suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku kali ya. Jadi nggak sungguh-sungguh, akhirnya effortnya tanggung. Ketika masalah datang dikit udah langsung males gitu. Malesnya datang. Duh, males wes gitu. Males wes gitu. Karena nggak sungguh-sungguh. Mungkin gitu ya Bu Puji? Kondisi juga ya Kak. Kita harus juga memaklumi. Jadi saya sendiri kadang nggak ikut kudu doa itu kepingin sudah dari sana sini sudah gitu, terus teman-teman yang lain kadang-kadang kita juga yang masalahnya tetap dalam persekutuan itulah kita ingin berusaha. Makanya kita nggak ada yang nggak ingin berusaha, tapi semuanya ingin berusaha meskipun hanya lewat stiker, lewat kita tetap menjadi satu kesatuan. Iya Bu Puji. Dimaafkan kok Bu Puji, akhirnya saya ada temannya Mbak Donna, ada yang merasa tersindir juga. Aku dulu juga begitu. Aku ini produknya kalau di gereja dulu namanya Family Altar. Aku produk Family Altar. Aku nggak akan ditangkap Tuhan kalau aku nggak masuk ke dalam Family Altar. Family Altar itu kayak di sini MK. Kalau aku nggak ditangkap sama kakak rohaniku, aku nggak akan kenal Tuhan seperti sekarang. Kalau aku nggak membiarkan diriku dibangun di situ, aku nggak akan punya pengertian yang seperti aku punya sekarang gitu. Aku produk dari MK, makanya produk seperti persekutuan seperti MK dari gereja gitu. Jadi kalau berbicara soal MK, persekutuan itu ya banyak pelajaran di dalam. Sangat fungsional ya Mbak ya. Saya juga Mbak produk dari persekutuan. Kedagingan itu banyak dikikis itu dari persekutuan memang. Iya. Gesekan satu dengan karena yang manusia lain. Menajamkan sesama ya. Iya. Tapi kalau respon kita benar, memakai kacamata kebenaran firman Tuhan, jadi kita responnya benar gitu loh. Jadi kita nggak awalnya jatuh bangun kan, awalnya jatuh bangun manusiawi. Ada kemalasan, ada kemarahan, nggak apa-apa, tetapi jangan kemudian kita benar-benar menghilang, dan itu karena akan menghambat persekutuan kita dengan Tuhan juga. Kita nggak akan terbangun lah. Tapi kalau awal-awal ada rasa males, marah, kesel, tersinggung atau apa, nggak masalah. Tapi jangan sampai kita meninggalkan persekutuan itu, karena orang-orang di dalamnya sama kok. Sama kayak kita, punya rasa malas, punya rasa marah, kesel, sama kan. Iya. Betul. Kalau jatuh ya bangun lagi ya, jangan jatuh terus lari ya. Jatuh bangun lagi gitu. Oh puji Tuhan. Jadi yang pertama itu ketidaksetiaan penghambatnya. Yang kedua tuh kurang bersungguh-sungguh atau malas ya. Kemudian ada yang mau menambahkan penghambatnya dalam membangun persekutuan dengan Tuhan ataupun sesama. Aku Mbak Wit.
Oh iya, silakan Bu Sulis. Sudah 8:30, enggak apa-apa, Bu Gem. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, Pak yang lapar silahkan makan dulu, enggak apa-apa. Yang tulis lanjutkan. Saya Makan ini, sambil MK gini enggak apa-apa. Oke. Kalau kemarin itu waktu di NICC itu yang khotbah kan Pak Gatot. Dia itu memberikan ini loh yang bisa membangun persekutuan. Jadi kalau dibalik itu kan jadi penghambat gitu ya. Jadi penghambatnya kalau saya ambil dari situ adalah kurangnya bisa menerima orang lain yang karakternya spesial. Yang karakternya spesial. Jadi ada, menurut saya ini ada orang-orang di MK dimanapun itu yang pasti ada 1-2 orang yang karakternya spesial gitu ya. Dan saya itu suka curhat sama Mbak Don. Saya itu tipe orang yang gitu tuh loh, yang kalau ketemu karakter spesial itu itu rasanya ya. Spesial itu maksudnya Ada motif konotasinya spesial. Positif atau negatif? Iya, negatif. Oh, negatif. Negatif spesial gitu ya. Spesial kayaknya 2. Iya. Tipe orang yang begitu ketemu orang itu saya gitu ya, dan saya itu kurang lah, makanya dalam ini saya kurang, saya masih terus belajar, dan saya di MK itu diajarin bahwa karakter yang spesial itu justru kadang-kadang itu membentuk kita gitu ya. Ini yang agak berat gitu buat saya karena saya bukan tipe saya. Sama kayak di kantor ada orang yang karakternya spesial, dan saya ketika pertama kali ketemu saya sudah kayak orang pasang perisai. Dan setelah waktu berjalan itu memang terbukti bahwa itu spesial gitu ya. Ada masalah-masalah yang dia timbulkan, ada ini itu. Tetapi berjalannya waktu saya berpikir bahwa ditempatkan orang-orang seperti itu pasti saya ada fungsinya. Ketika saya belajar terima dia apa adanya, tak semenilah, tak inilah, pokoknya belajar terima walaupun dengan hati yang ya, kalau saya gitu enggak mau ya. Saya kok melihat dia mulai oke, gitu. Saya belajar Ibu Gem yang adalah orang-orang spesial yang dia juga terima, dan akhirnya menuju ke tidak spesial gitu walaupun pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menghambat adalah tidak mendengarkan orang yang di bawahnya kita, komunikasi. Jadi betapa pentingnya mendengarkan orang yang secara pemikiran itu di bawahnya kita gitu ya. Kadang-kadang kita kan merasa saya lebih bisa loh, saya lebih dari kamu loh, dan jadi kita tidak bisa mendengar di bawah. Kalau Bapak Ibu ada di core team gitu ya, dan saya gembalanya misalnya, ya punya tim kayak gitu, aduh, amin kayak, aduh jawab kayak gitu ya. Tetapi Bu Gem itu orang yang mendengarkan orang di bawahnya. Jadi salah satu yang menghambat adalah tidak mau mendengarkan orang di bawahnya. Sabar sama kita ya Bu Gem ya. Modelnya ini wis. Ngeyel itu terus bukan ngeyel lah gitu ya. Ya Pak Mbak Sulis. Ya Pak Jadi menurut saya penghambatnya 2 itu, tidak bisa menerima orang dengan karakter yang spesial, 2 tidak bisa mendengarkan orang bawahnya kita. Itu aja Mbak Widya, terima kasih. Ya, jadi ini lebih ke persekutuan dengan sesama ya, penghambat persekutuan dengan sesama. Iya, itu memang harus telaten dan butuh kesabaran tingkat dewa itu. Banyak berdoa minta Tuhan mampukan. Gitu. Oke, Bu Eli dong. Saya belum mendengar suara Bu Eli nih yang terakhir. Bu Eli izin ke belakang. Oh gitu, Bu Erna, Bu Yuni. Oh iya begini. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Oh ya, silahkan Pak Nyoman. Penutup sedikit singkat aja ya. Iya boleh. Orang Kristen tanpa disadari juga menghalangi atau bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Itu bisa dibaca di 1 Korintus 8 ayat 9. Merupakan batu sandungan. Contohnya 1. Pertama yaitu munafik. Sikap munafik menyatakan sesuatu ia sendiri tidak melakukan apa-apa. Yang kedua menghakimi. Yang ketiga adalah menyombongkan diri. Yang keempat, tidak menjaga perkataan. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan, atau kadang rekan-rekan kita bicara kotor atau keras situasi. Bagaimana karakter yang ada di sampingnya harusnya bicara yang pelan, bicara yang halus. Ini dia berbicara kasar, yaitu menjaga perkataan.
Yang kelima yaitu mudah termakan itu maksudnya mudah termakan dengan adanya teknologi yang luar biasa, mereka buka itu saja tanpa jauh. Selanjutnya itu yang disebut dengan bergosip. Bergosip yaitu harusnya berhati-hati. Ini penting untuk maklumi kita supaya berhati-hati dalam bergaul dengan teman-teman kita, supaya saling menghormati, jaga dari hati ke hati. Itu saja kira-kira yang bagi kita supaya kita lebih berhati-hati, supaya tetap kompak dan tetap kita menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Terima kasih Bu. Karena waktunya. Iya. Terima kasih Pak Nyoman. Yang dikatakan Pak Nyoman itu benar ya. Itu penghambat itu juga bisa diri kita sendiri ya. Ini persekutuan dengan sesama. Apalagi termakan isu itu sangat berbahaya sekali. Kalau udah termakan isu mudah diadu domba. Kemudian kita lupa diri gitu ya. Akhirnya berpraduga, berprasangka, belum konfirmasi, sudah mengambil kesimpulan. Waduh, itu apalagi, itu bahaya kali itu. Jadi benar-benar jangan termakan isu, itu benar. Kadang para ibu-ibu, emak-emak, para gadis-gadis ini kadang mudah termakan isu. Gitu. Jadi kayaknya langsung pengen cepet-cepet klarifikasi gitu kan ya. Gitu. Tapi itu emang benar itu. Terima kasih Pak Nyoman mengingatkan kembali. Kalau kita udah termakan isu, ya gimana Bu? Kadang-kadang nggak berasa ya Mbak Wit bahwa ternyata kita pun bisa jadi penghambat orang lain ya. Iya. Tanpa disadari. Tapi ketika kita mendapatkan masukan, kita tidak pembelaan, tetapi kita langsung introspeksi diri gitu ya. Tetapi kalau itu tidak benar, misalkan ada judgement atau tuduhan kepada kita dan nggak benar, ternyata itu miskomunikasi ya, memang itu perlu disampaikan. Tetapi ketika kita dikasih tahu dan ternyata memang benar, karakter kita itu bisa menyakiti orang lain, ya mungkin kita bisa berubah lah, introspeksi diri dan kita berubah demikian. Tapi kalau orangnya salah mengerti ya kita mengkomunikasikan ulang, karena dua hal ini saya juga banyak mengalami. Satu disalah mengerti atau disalahpahami, yang kedua memang karakter saya ini gitu, yang bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari gitu. Oke, waktu sudah selesai ya. Jadi kiranya bagaimana ya? Ya sudah ini bintang. Oh, gitu. Ya, kiranya apa yang kita makan kenyang ya malam hari ini ya, luar biasa kenyang ya, sungguh luar biasa kenyang secara rohani, dan kiranya ini mengedukasi dan mengingatkan kita ulang pentingnya persekutuan itu dalam kehidupan kekristenan kita, karena itu merupakan prinsip atau gaya hidup, karakteristik itu gaya hidup ya. Nah, gaya hidup itu bisa tercipta jika kita lakukan setiap saat, setiap hari, dan akhirnya menjadi gaya hidup. Nah, puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada WL-nya Pak Herman. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa persekutuan malam ini, dan kita lanjut ke doa syafaat ya. Ada pengumuman sebentar boleh ya? Boleh. Yang tugas minggu depan aja. Kok salah tanggal itu? Salah tanggal 24 maksudnya. 24 Mei ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik. Untuk doa syafaat, Bu Puji. Sudah siap ya, Bu? Monggo, Bu. Doa syafaatnya. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan hari demi hari di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan menyembah keluarga Saudi Jatiga yang boleh ada melalui media Zoom malam ini, Tuhan. Kiranya penyembahan dan pujian yang telah kami
naikkan, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pada malam ini berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini bersekolah di tingkat menengah pertama, yang sedang bersiap untuk ujian. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang prima dan juga hikmat daripada-Mu, hingga anak-anak-Mu ini berhasil melalui ujian akhir semester ini dengan baik, dan ilmu yang mereka peroleh boleh menjadi berkat kelak. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh anggota keluarga MK Sauder ini, Tuhan, yang berjamaah dan beri kesembuhan untuk yang saat ini sedang alami sakit. Khususnya untuk Bapak Sugianto yang keadaan fisiknya saat ini yang menurun. Beri kekuatan untuk Pak Sugi ya Tuhan, kiranya biru-biru sembuhkan Pak Sugianto, dan Kau sumber penghiburan menjaga Pak Sugianto tetap kuat dan hanya berharap hanya padamu. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Setelah melalui pandemi yang Engkau izinkan, kiranya Tuhan memulihkan perekonomian bangsa kami, Bapak. Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin kami, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kiranya roh takut akan Tuhan melandasi keputusan-keputusan yang mereka ambil. Hingga damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsa kami, dan kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat boleh terpenuhi dengan baik. Dan melaluinya bangsa ini juga boleh menjadi berkat bagi bangsa lain. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertemuan MK pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah melawati kami melalui firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti akan materi MK pada malam hari ini ya Tuhan. Ajari kami untuk dapat berkomitmen dengan kesetiaan, untuk terus bertekun di dalam pengajaran di dalam MK ini ya Tuhan, dan terus membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan maupun hubungan pribadi kami dengan sesama kami, untuk saling belajar, saling menghormati bersama-sama untuk menuju kedewasaan rohani kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengajaran-Mu, atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami sampai malam hari ini. Tuhan telah begitu baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih setia dari Tuhan. Terima kasih. Sebentar. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan juga melindungi kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Pak Herman, Mbak Widya, Bu Puji, makasih Bu Terima Gem, Pak kasih. Muhammad. Tuhan berkati. Bintang, God bless you Bintang. Murid Kristus. Yes. we can. Bu Eli nggak ada suaranya malam ini. Berapa Bang? Usia berapa? Ini 6,5. Aku di Probolinggo ini. Liburan. Olivia, sorry ya, aku tidak bersuara. Iya, aku panggil-panggil dirimu kemana? Manasin sayur. Ya, makasih. Iya, wes, oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bu Yuni, Ko Sugeng, selamat bertugas. Ya, terima kasih. Jangan di-lift dulu. Nanti yang lift. 1, 2, 3.